Nah kalau dia nggak dapat ontak yang tadi itu yang besar, ya, laki-laki, onta laki-laki jantan atau jantan atau betina, maka boleh diganti dengan apa? Fabaqaratun, dengan sapi. Beli sapi. Sekarang sapi juga nggak ada di sana, lagi musim hama misalnya gitu, sapi semua pada mati misalnya gitu. Fa illam yajidha, kalau dia nggak dapetin baqarah, nggak dapetin sapi, maka fasab'un minal ghanam, maka dia boleh mengganti dengan sab'un minal ghanam. Sab'un itu artinya 7 daripada kambing. Jadi beli kambing 7 ekor sebagai ganti daripada onta nggak ada, sapi nggak ada, kambing berapa ekor? 7 ekor kita ganti. Akibat apa tuh? Gara-gara kita berjima dengan istri kita, lagi haji, lagi umroh, kita berjima sama istri kita karena nggak tahan hawa nafsu. Nah sekarang lagi masalah, kambing juga nggak ada, udah onta nggak ada, sapi nggak ada, 7 ekor kambing nggak ada. Padahal kita sudah melakukan kesalahan. Kesalahan kita apa? Melakukan hubungan badan dengan istri pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Kita lagi ihram nih, ya. Maka dinyatakan fa illam yajidha, kalau nggak dapetin itu semua, yang tadi onta nggak ada, sapi nggak ada, kambing 7 nggak ada, maka qawwamal badanata, maka dia mesti menghargakan apa? Al badanata, onta. Jadi menghargakan onta tadi dengan apa? Bidarohima, dengan apa? Dengan dirham. Kalau kayak kita mas sekarang dengan real, kalau di sono mah di Arab pakai real, dengan dirham. Dulu kan zaman dulu pakai dirham, sekarang pakai real. Berapa nih kira-kira nih onta berapa? Onta, harga onta misalnya harga onta 4.500 real, tuh harga onta. Berarti kalau 4.500 real harga onta, tinggal kalikan 4.000 kali 4.000 berapa? 16 juta. Setengah yang 500 kali 4.000 berapa? 2 juta. Jadi 16 tambah 2 juta berapa? 18 juta tuh harga onta. Jauh nggak? Beda nggak sama harga kita di sini? Hah? Murah kan? Sapi di sini berapa? 21 juta, kecil banget. Nah, lebih murah di sana. 4.500 onta, 4.500 real kita beli. Kita hargakan tuh dengan apa? Onta yang besar tadi kita hargakan dengan apa? Dengan dirham. Kalau sekarang dengan real kita ganti. Kalau dengan real, dengan apa realnya itu? Dengan real atau dengan dirham? Bisi'ri Makkah waqtal wujubi. Dengan apa? Dengan disesuaikan dengan harga kota Mekah. Di Mekah berapa duit tuh onta? Sesuaikan dengan uang real, beli. Kalau harganya 4.500 real, beli. Kalau harganya 5.000 real, beli. Harganya 5.500 real, beli. Karena itu hukuman buat kita, dam buat kita. Washtara biqimatiha ta'aman, dan dia membeli tadi, ya kan, tadi kan harga ontanya nggak ada juga dirham, berarti dia bikin 6.000, katakanlah 4.500 real. 4.500 real, kemudian di situ dia beliin to'aman, makanan pokok. Dia beli. Kalau di Mekah makanan pokoknya apa? Gandum kan? Gandum. Ya gandum juga ada. Apalagi kurma. Dia beli kurma tuh seharga 4.500 real. 4.500 real tuh kurma apa ya? Apa tuh? Banyak sekali tuh kurma. Berapa ton? 1 ton, 2 ton bisa jadi itu. Nah, udah dibeli tuh makanan, watasoddaqo, sedekahkan bihi, dengan makanan tadi, to'aman tadi, ya, ala masakinil harami wa fuqaraihi, kepada orang-orang miskin dan orang-orang fuqara al harami, yang ada di tanah haram. Jadi jangan sedekah di tanah halal, udah pulang Indonesia baru sedekah, jangan. Pokoknya beli seharga onta tadi, makanan pokok. Kita beli korma misalnya di sono, setelah kita beli korma, sedekahin kemana? Ke orang-orang miskin, orang-orang fukara, orang-orang masakin yang ada di tanah haram. Apakah ada orang-orang miskin di tanah haram? Banyak. Mungkin Basit kalau lagi umroh tuh kan banyak orang yang tangannya buntung, ya kan? Ada orang yang tangannya di sininya buntung, bekas dipotong tangannya karena dia mencuri. Dia udah nggak punya penghasilan, dia nggak bisa nyari nafkah karena tangannya nggak ada. Akhirnya begini, ya Allah, sabilillah,
ya Allah sabilillah, ya Allah sabilillah, begitu-gitu doang tiap hari. Itu di sini kantong nih, di sini kantong, orang tinggal nyeplosin di kantong, banyakan dia duitnya. Nah kita bagaimana? Ya sedekah mas sedekah aja di tanah haram, 1 rupiah saja, 1 real saja, balasannya berlipat-lipat ganda di tanah haram. Kalau lagi umroh, lagi haji di sana jangan pelit, ya sedekah aja biar banyak. Ini hubungannya dengan bayar dam, gara-gara berhubungan badan kita. Denda hubungannya itu, hukumannya itu apa tadi? Dia mengganti dam tadi dengan bayar, dengan membeli, dengan onta nggak ada, pakai sapi nggak ada, pakai 7 ekor kambing, 7 ekor kambing nggak ada. Hargakan onta tadi dengan dirham, dengan real. Berapa real? 4.500 real. Waktu sesuaikan dengan harga Mekah. Kapan melaksanakannya? Waqtal wujub, waktu melaksanakan kewajiban itu. Kemudian dia beli makanan dengan uang yang tadi dia mau beli onta, dia beli makanan seharga onta tadi. Setelah itu sedekah kepada siapa? Para masakin, para fukara yang ada di mana? Di kota haram, di tanah haram, di Mekah maksudnya. Wala taqdira fil ladzi yadfa'u likulli faqirin, dan tidak ada ukuran pasti fil ladzi yang ada dalam yang diberikan bagi tiap-tiap fakir. Jadi dalam hal itu nggak ada ukurannya, nggak ada ukuran yang pasti. Udah kasihin, bagi-bagi itu seharga apa? Yang seharga 4.500 real dia beliin korma, bagi-bagi dah tuh semua, nggak ada ukuran pasti. Walau tasoddaqa, sekali seandainya dia bersedekah biddarahimi, dengan dirham, dengan real kalau bahasa sekarang, lam yujzi, tidak akan mencukupinya. Nah coba perhatikan, bagiin tuh kepada siapa saja fakir miskin yang ada di tanah haram, bagiin tuh sampai habis makanan yang kita beli sebagai ganti daripada kita tadi membeli onta. Itu cara kedua. Cara ketiga, fa illam yajid ta'aman, kalau nggak dapatin kormanya, nggak ada di sono, korma lagi hama semua, gagal panen semua tuh korma misalnya, ya, maka dengan cara apa? Soma an kulli muddin yauman, maka dia mesti berpuasa masing-masing 1 mud 1 hari puasa. Tinggal hitung aja tuh, ya, itu makan yang tadi 4.500 real dibeliin makanan korma, dihitung 1 mudnya berapa, 1 mud 1 hari, berarti berapa mud, dihitung aja seharga ekor itu, berarti dia mesti puasa lama sekali tuh dia puasa. Baik, yang berikutnya, wa'lam, ketahuilah annal hadiya ala kismain, ketahuilah bahwasanya binatang dam itu, al hadiyu artinya binatang yang mesti bayar buat dam, ala qismain, ada dua bagian. Jadi binatang yang dijadikan untuk membayar dam ada 2. Satu, ahaduhuma, salah satu dari kedua yang 2 dam ini adalah makana an ihsorin, yaitu binatang dam disebabkan karena ihsor. Ihsor tadi kalau kita lagi berangkat, kita udah nyampe di kota Mekah, atau di luar tanah haram, tadi nyampe di Mekah, kemudian kita mau niat haji, tiba-tiba ada kita terkepungnya tadi gara-gara di situ terjadi perang dahsyat, maka kita nggak bisa wukuf, maka kan gagal tuh. Kalau kita keluar untuk wukuf, pasti keselamatan nyawa kita terancam, maka kita nggak bisa kemana-mana. Pada saat itu kita wajib membayar dam dengan cara apa? Menyembelih seekor kambing dan setelah itu cukur rambut. Itu namanya disebabkan karena damnya itu karena ihsor. Wahada la yajibu ba'thu ilal haram, dan yang ini nggak wajib ba'thuhu, dikirimkan daging sembelihan yang kita sembelih tadi ilal haram, ke tanah haram. Kita baru nyampe tanah halal nih, belum nyampe tanah haram, tiba-tiba terkepung, ngeliat orang perang kemana-mana, keamanan kita terjaga tidak bisa dijamin. Loh, kalau saya jalan gimana bisa mati, kita ditembak, di bulldozer misalnya. Maka pada saat itu kita wajib menyembelih hewan kambing, setelah itu kita cukur, kita tahallul kita. Itu namanya ihsor. Ihsor itu terkepung namanya. Nah, bayar itu. Bal yudba'u fi maudhi'il ihsor. Bahkan disembeli di tempat ihsor itu juga. Tempat dia batal di situ, hajinya sembelih di situ. Saya tanya, kenapa mesti disembelihnya, enggak dikirim dagingnya itu ke tanah haram? Karena Nabi memerintahkan dalam hadisnya seperti itu. Ketika dia ihsor terbatal di situ karena situasi dan kondisi,
maka beli hewan kurban di situ, jangan hewan dagingnya itu dikirim ke tanah haram, tidak boleh. Sembeli di situ, bagiin di situ juga. Gitu. Yang kedua, ini tadi saya katakan tentang binatang dam ada dua. Satu, binatang yang dijadikan dam karena ihsor. Yang kedua, al-hadyul wajibu wasani al-hadyul wajibu bisababi tarki wajibin au fi'li haramin, yaitu binatang dam ya yang wajib dengan sebab apa? Wajib dikeluarkan dengan sebab meninggalkan perkara yang wajib, seperti perkara yang wajib apa? Wajib haji, meninggalkan mikot. Dia nggak mikot, nggak niat dari tempat mikot, ya kan ada. Atau dia melakukan au fi'li haramin, atau dia melakukan perbuatan haram. Tadi perbuatan haram apa? Kita bersetubuh sama istri halal, tapi pada saat haji jadi haram tuh, gitu ya. Wa yahtassu dzabahu bil haram, dan khusus menyembelihnya ini bil haram, di tanah haram. Kalau yang tadi ini dam wajib disebabkan kita meninggalkan perkara-perkara wajib haji atau perkara perbuatan haram pada saat haji, maka menyembelihnya ini harus di tanah haram. Kalau tadi ihsor, kalau ihsor di mana? Di tempat kejadian, sembelih kambing, tahlul. Di mana? Walaupun di luar tanah haram. Udah, dagingnya boleh nggak dikirim ke haram? Nggak boleh. Tapi kalau ini yang kedua, yang kedua ini dam, binatang dam yang buat bayar, yang wajib kita keluarkan karena sebab dia meninggalkan wajib haji atau dia meninggalkan perbuatan haram, maka binatangnya itu disembelihnya wajib di tanah haram. Wa dzakarul musannif hadza fi qoulihi, dan menyebutkan musannif hadza fi qoulihi, musannif ini pada ucapannya wala yujzi'uhul hadyu walal it'amu illa bil haram, dan tidak mencukupinya binatang yang untuk dam, dan tidak pula makanan yang untuk diberikan kepada fuqara dan masakin illa bil haram, kecuali dia melaksanakannya itu di tanah haram. Jadi kalau kita misalnya menyembelih hewan tadi buat dam di tanah haram, kalau kita membeli makanan dikasih kepada fakir miskin harus di tanah haram. Jangan menyembelihnya dagingnya dikirim kemari, nggak bisa, harus di tanah haram. Berikan kepada fuqara dan masakin di tanah haram. Makanan juga begitu, yang tadi saya bilang kurma. Wa aqallu ma yujzi'u ayyadfa'al hadiya ila thalathati masakin aw fuqara, dan yang paling minimal ya, sesuatu yang mencukupi memberikan hadiah, memberikan binatang dam kepada siapa? Paling sedikit kita berikan dam itu kepada fuqara dan masakin berapa orang? Ila thalathati masakina aw fuqara, paling dikit kalau nggak ada 6 orang, emang misalnya orang nggak kaya semua, kita cari minimal 3 orang. Mengapa itu 3 orang? Alasannya karena jamak paling sedikit 3. Kalau untuk ukuran jamak berarti banyak. Ukurannya berapa paling sedikit? 3. Nggak boleh 2, nggak boleh lagi 1. Paling dikit 3. 6 nggak ada orangnya, cari minimal berapa? 3 orang. Wa yujzi'uhu ayyasuma aitu sya'am min haramin aw ghairihi, dan mencukupinya dia puasa yang dia kehendaki, baik di tanah haram atau kalau dia puasanya nanti dia nggak sanggup itu dia puasanya itu boleh di tanah haram, boleh juga di luar tanah haram. Tadi kan puasa 10 hari kan di Mekah kan, puasa 10 hari, 3 hari di tanah haram, 7 hari di sini gitu kan. Setelah kembali ke rumah puasa 7 hari, 3 hari di sono, ya kan. Tapi gimana nih, di sono lagi panas-panasnya. Para ulama fikih di dalam kitab Fathul Qarib ini dinyatakan boleh kalau orang itu nggak mampu bayar dam di sono, puasanya 10 hari nggak kuat, jadi boleh di tanah setelah kita pulang. Pertama kita puasa dulu 3 hari kita puasa, habis 3 hari kita puasa berhentiin dulu, jangan langsung 10 hari. Berhentiin berapa hari? 4 hari berhenti, jangan puasa. Kok kenapa 4 hari berhenti? Ini untuk mengganti hari 10 Dzulhijjah, hari Lebaran Idul Adha, hari Tasyrik, hari 11, 12, 13, jadi berapa hari? 4 hari, ditambah masa pulang dari Mekah ke Indonesia berapa hari? 1, berarti di sini 5 hari puasa, dia jangan puasa dulu. Tadi kan udah puasa 3 hari, 5 hari jangan puasa. Baru setelah itu puasa 7
7 hari. Itu akibat dia meninggalkan kewajiban haji atau melakukan perbuatan yang haram. Tuh damnya tuh. Boleh puasa di tanah haram, boleh tidak. Nah sekarang di sini dikatakan wala yajuzu qatlu saydil harami walau kana mukrahan ala qatlihi, dan tidak boleh membunuh buruan binatang darat di mana di tanah haram sekalipun dia dipaksa untuk membunuhnya. Ayo bunuh, paksa, dipaksa kita, nggak boleh kita bunuh ya. Bab itu di tanah haram. Kita juga lagi bikin ibadah haji. Walau ahrama, sekalipun orang itu lagi ihram. Sekarang orang lagi nggak ihram, nggak boleh di tanah haram dia membunuh binatang darat, binatang buruan. Walaupun kita lagi nggak haji, tetap nggak boleh. Tuh. Apalagi kita lagi melaksanakan ibadah haji. Summa junna, kemudian orang gila. Kalau orang gila gimana? Faqatala soidan, ketika dia membunuh soidan, binatang buruan, lam yadmanhu fil adhar, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Ngapa? Orang gila nggak wajib mengganti dam, karena orang gila alasannya akalnya tidak waras. Kan tadi ada akilin kan, orang berakal. Kalau orang gila kan akalnya nggak sempurna, akalnya lagi hilang. Dia bunuh tuh binatang darat, nggak wajib dam. Ini ulama sepakat. Maka saya tanya, enakan jadi orang gila, enakan orang biasa? Enakan orang biasa. Kenapa? Akal kita sempurna. Orang gila dia bunuh, emang gak kena dam, tapi apa artinya orang gila gak dianggap gitu. Wala yajuzu qat'u syajarihi, dan tidak boleh qat'u syajarihi, artinya menebang pohon. Di sono gak boleh nebang pohon. Lagi haji, lagi umroh ditebang tuh pohon, gak boleh. Ai al haram, di tanah haram. Di tanah haram gak boleh nebang pohon, motes gitu nggak boleh. Kan kalau di samping-samping masjid tuh kan ada pohon-pot ya, apa pohon-pohonan yang tumbuh di tanah haram tuh banyak ya. Kalau di pegunungan itu, saya di tempat-tempat kita di tempat-tempat kita wukuf di padang Arafah kan ada yang ditanam kan, ada yang ditanam, ada yang tumbuh sendiri juga kan, yang rumput-rumput, atau juga misalnya yang pohonan tuh itu nggak boleh kita tebang pohonnya. Ai al haram, di tanah haram. Di tanah haram itu maksudnya tanah ketika kita melaksanakan wukuf di padang Arafah, ketika kita juga melontar nginep di Muzdalifah, nginep di Mina, itu masih bagian tanah haram. Saya ngomong begini maksudnya ada gambaran bagi kita kalau kita misalnya mau melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Nanti kalau udah ada kita ngerti, paling tidak ini penataran buat kita. Jadi besok kita nggak terlalu banyak nanya. Kenapa? Alasannya kita udah belajar tentang larangan dalam ibadah haji atau umroh. Wayat manus syajaratal kabirata bi baqaratin, dan mengganti kalau orang yang berakal nih, kalau dia kalau dia misalnya menebang pohon, bagaimana hukumnya? Maka dia mengganti pohonan yang besar bi baqaratin. Kalau dia pohonan besar, dia tebang jebret gitu, pohonnya jatuh tumbang, maka dia mesti mengganti pohonan besar bi baqaratin dengan seekor sapi. Beli sapi atuk buat ganti nebang pohon yang besar. Wasaghirata bisyatin, kalau pohonnya kecil yang tingginya segini, kecil gitu, kita potes, kita ingat astagfirullahaladzim, gue lagi umroh, gue lagi haji, masa gue motong, gue potes tuh kan gitu, maka kena dengan apa? Bisyatin, nyembelih seekor kambing. Cuman motes begitu doang, kita potes begitu doang, atau kita cabut akarnya begitu, kita kena tuh dengan apa? Menyembelih seekor kambing. Kullum minhuma bisifatil udhiyah, masing-masing daripada kedua hewan, sapi yang kita potongan pohon yang gede sapi, pohon kecil kambing. Dua itu syaratnya kambing yang bisa dijadikan sebagai korban, nggak boleh cacat, nggak boleh tanduknya patah, nggak boleh sakit, nggak boleh matanya nggak boleh matanya sebelah gitu, nggak boleh picak ya, bocek picak. Wala yajuzu aidan, dan tidak boleh pula qat'u wala qal'u nabatil haram,
alladzi la yastambituhu annas. Artinya, dan tidak boleh pula qat'u wala qal'u. Artinya tidak boleh mencabut, tidak boleh menebang, tidak boleh nebang, wala qal'u, mencabut juga nggak boleh. Nggak boleh nebang, nggak boleh mencabut atau motes gitu. Nabatil haram, tumbuhan-tumbuhan yang ada di tanah haram, tanaman-tanaman di tanah haram. Jangan. Kan sering kita kalau di jalan kita motes gitu tuh. Kalau di tanah kita, kalau kita lagi jalan nih, jalan di samping kita, di kampung kita ada punan, kita gini-giniin. Ini kalau lagi haji nggak boleh. Iseng-iseng juga nggak boleh, kena dam tuh. Alladzi la yastambituhun nas, yang tidak ditanam oleh manusia. Ingat, tumbuhannya nggak ditanam, dia tumbuh di tanah haram, kita lagi potes, kita lagi tebang, jangan, kena dam. Kalau punan besar, berapa gantinya? Sapi. Pohon kecil, kambing. Kalau kita lagi haji. Bal yambutu binafsi, tapi ini adalah pohonan yang tumbuh dengan sendirinya. Bagaimana ammal hasyisul yabisu? Adapun rumput kering nih. Kalau rumput kering, kan nanti kalau kita berangkat ke tanah haram, kita wukuf, kan banyak rumput-rumput kering tuh. Karena panas, rumputnya kering, dia tumbuh sendiri. Tapi di sini katakan al hasyisul yabisu. Artinya al hasyisul yabisu, rumput yang kering. Fayajuzu qatuhu, maka boleh apa? Boleh untuk memotongnya. Nih, rumput kering. Rumput di tanah haram tumbuh sendiri, kering, kita boleh potes tuh. Qatuhu, boleh kita potes. La qal'uhu, tapi nggak boleh dicabut. Dicabut akar-akarnya nggak boleh. Kalau dipotes doang boleh. Asalkan al hasyisul yabis, artinya tanaman itu atau rumput itu kering. Itu aja tuh. Wal muhillu, dan orang-orang yang tidak ihram, orang yang tidak melaksanakan ihram disebut muhil, ya, atau orang yang berada di tanah, orang yang halal lah, tidak dalam kondisi ihram, ya. Kemudian wal muhribu, orang yang ihram bagaimana? Orang yang ihram begitu juga, yang halal aja nggak berihram, yang lagi nggak ihram begitu nggak boleh di tanah haram, nggak boleh motes, nggak boleh nebang, nggak boleh nyabut. Apalagi orang muhrim. Orang muhrim itu siapa? Orang yang melaksanakan ihram, baik haji maupun ihram umroh, nggak boleh larangan itu, ya. Fi dzalikal hukmis sabiqi sawaun, sama saja pada hukum yang telah lalu dipelajari, sama aja. Mau yang lagi ihram, mau yang lagi nggak ihram, tetap haram mencabut, menebang, mencabut yang tanaman kecil, menebang atau dan sebagainya, termasuk berburu binatang darat di tanah haram, baik dalam keadaan ihram maupun dalam keadaan tidak ihram, tetap dilarang. Wallahu a'lam bishawab.